Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa menjadi pemimpin itu adalah sebuah keistimewaan. Karena istimewa, seorang pemimpin itu harus dilayani dan diutamakan di atas kepentingan hidup orang banyak. Karena itu jangan heran ketika di tengah-tengah situasi banyak orang bergumul, tidak bisa mendapat ruang perawatan di rumah sakit COVID karena kapasitas yang tinggi, bisa muncul usulan rumah sakit untuk pejabat. Atau meski banyak masyarakat yang bergumul karena terdampak hebat secara ekonomi di tengah-tengah pandemi ini, bisa muncul usulan baju dinas kerja yang harganya miliaran dan banyak hal-hal serupa lain. Itu terjadi karena banyak orang berpikir bahwa jabatan kepemimpinan itu adalah memiliki kekuasaan atas yang lain dan dalam kekuasaan itu berhak diutamakan. Tetapi yang sering dilupakan adalah kepemimpinan juga adalah sebuah pengaruh. Jika seorang pemimpin memberi pengaruh buruk, maka yang tercipta adalah kondisi kehidupan yang buruk. Jangan heran kalau di tengah masyarakat banyak berlaku pola hidup yang tidak taat hukum, mau menang sendiri dan koruptif. Itu sangat mungkin adalah dampak pengaruh dari para pemimpin yang justru meneladankan hal-hal yang buruk. Yang seringkali juga dilupakan, pengaruh buruk itu bisa menghancurkan kehidupan banyak orang, bahkan bangsa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, bacaan Alkitab kita pada saat ini menjadi saksi bahwa kepemimpinan yang buruk itu bisa sangat fatal dampaknya. Nabi Mika adalah seorang nabi yang berasal dari Mosheret, yakni sebuah desa di luar Yerusalem, dan ia hidup di masa pemerintahan tiga orang raja di Yehuda, yakni Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Itu dengan kata lain, Nabi Mika menyaksikan bagaimana Samaria, ibu kota kerajaan Israel Utara, dan Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda, terancam oleh kekuatan kerajaan Asyur yang tengah berkembang menjadi kerajaan adikuasa pada waktu itu. Bahkan Nabi Mika sendiri tentu menyaksikan bagaimana akhirnya Samaria berhasil ditaklukkan dan masyarakatnya pun mengalami pembuangan ke Asyur. Tetapi di dalam hikmat Tuhan, Nabi Mika melihat bahwa sumber yang mengancam baik Samaria maupun Yerusalem itu bukan karena kerajaan Asyur kuat, tetapi sumber permasalahannya ada di dalam diri mereka sendiri. Nabi Mika melihat bahwa pola hidup yang terjadi di dalam kota Samaria dan Yerusalem adalah pola hidup yang tidak berkenan di mata Tuhan. Masyarakatnya hidup dalam perilaku saling menindas dan mencekik kehidupan orang-orang kecil. Ketidakadilan dan kejahatan merebak di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Dan buruknya itu justru dimulai oleh para pemimpin masyarakat yang lebih mementingkan keuntungan dan kenyamanan hidup mereka sendiri, lalu mengorbankan bahkan memeras masyarakat. Yang menarik, Nabi Mika melihat bahwa seorang pemimpin seharusnya tahu keadilan. Ini dikarenakan dalam kehidupan umat Tuhan, kepemimpinan adalah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Seorang pemimpin kemudian harus berkarya di dalam nilai-nilai Tuhan, dan itu berarti seorang pemimpin harus menegakkan kebenaran dan keadilan, sehingga menjadi pengaruh yang positif bagi masyarakatnya, bagi umatnya. Ketika kebenaran dan keadilan menjadi fondasi kehidupan bersama, maka itu akan menuntun umat memasuki kehidupan yang penuh berkat dari Tuhan. Namun hal sebaliknya yang justru dilakukan oleh para pemimpin di Samaria dan di Yerusalem. Mereka digambarkan dengan begitu buruk, seperti seorang kanibal yang memakan daging sesamanya. Suatu perumpamaan yang menggambarkan betapa jahatnya para pemimpin masyarakat pada waktu itu. Itulah sumber kebobrokan yang membawa kehidupan Samaria dan Yerusalem ada di bawah bayang-bayang kehancuran. Kerajaan Asyur adalah alat Tuhan
dalam menegur dan menghukum perilaku jahat dan buruk itu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, melalui bacaan Alkitab kita pada saat ini, kita akan kemudian hendak diingatkan bahwa peran kepemimpinan itu sangat penting bagi kebaikan bersama. Kepemimpinan bukan hanya bicara memiliki keistimewaan dan kekuasaan. Kepemimpinan juga bicara soal tanggung jawab menghadirkan pengaruh, dan tentu saja pengaruh yang baik tentunya. Ketika pemimpin membawa pengaruh yang buruk, maka ia sesungguhnya sedang menggerogoti fondasi kehidupan masyarakat, atau dalam bahasa seorang politikus, sedang merobek tenun kebangsaan. Lihat saja, ketika banyak para pemimpin memberi contoh yang buruk, yang terjadi di tengah masyarakat bukan saja berkembang dan dianggap normal, perilaku-perilaku yang melanggar hukum, mau menang sendiri juga koruptif, tetapi juga muncul ketidakpercayaan pada pemerintah, menganggap hukum itu menguntungkan sekelompok orang saja, lalu muncul aksi-aksi yang justru mengancam kehidupan bersama. Maka marilah kita mengingat bahwa kita di dalam Yesus Kristus telah dipanggil jadi imamat, am, dan raja, yang berarti kita dipanggil menjadi pemimpin. Maka di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam seluruh peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik di dalam masyarakat, di dalam institusi-institusi kehidupan, bahkan di tengah-tengah keluarga, kita menghadirkan kepemimpinan yang seturut nilai-nilai Tuhan. Kita kedepankan kepemimpinan yang memajukan perilaku hidup yang benar dan adil, tetap taat hukum, tidak berperilaku koruptif, tidak menjadikan kekuasaan kita untuk menindas memeras orang lain. Ketika perilaku hidup yang baik itu berhasil dikembangkan, maka percayalah, kehidupan penuh berkat akan melingkupi kita, dan bukan saja kita, banyak orang juga akan diberkati. Maka marilah kita memulainya itu di tengah-tengah keluarga kita. Kita bangun budaya hidup yang berpaut pada nilai-nilai Tuhan, pada kebenaran, keadilan, dan cinta kasih Tuhan. Dan kemudian, biarlah diri kita boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin.